Lot Polish Airlines adalah maskapai penerbangan nasional Polandia yang didirikan pada tahun 1929. Merupakan salah satu maskapai penerbangan tertua di dunia dan merupakan salah satu maskapai terbesar di Eropa Timur. Sempat berhenti beroperasi selama Perang Dunia Kedua dan mulai beroperasi kembali pada tahun 1945. Sejak saat itu, maskapai tersebut mulai melebarkan sayapnya dengan menambahkan rute-rute domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai sejarah dari penerbangan Lot Polish Airlines 5055. Ini adalah salah satu tragedi terburuk yang pernah dialami di Polandia. Pesawat yang terlibat dengan tragedi penerbangan Lot Polish 5055 adalah sebuah pesawat Ilyushin IL-62. Pesawat itu terdaftar dengan registrasi SPLBG. Pesawat tersebut terbang untuk pertama kalinya di tahun 1983. Pada saat mengalami kecelakaan, pesawat IL-62M itu telah mengumpulkan 6.972 total jam terbang. IL-62M sendiri adalah sebuah pesawat berbadan sempit dan dirancang untuk penerbangan jarak jauh. Sekitar tahun 80-an, IL-62 merupakan salah satu pesawat populer menyaingi DC-8 dan juga Boeing 707. Kemudian ada 6 orang kru kokpit yang terlibat dengan penerbangan Lot Polish 5066. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Zygmunt Paulasi, 59 tahun dengan 19.745 total jam terbang. Kemudian first officer-nya diketahui adalah seorang laki-laki berusia 44 tahun bernama Leopold Karcher. Sementara itu flight engineer-nya bernama Wojciech Klosek, 43 tahun. Selain 3 orang tersebut, ada lagi seorang navigator penerbangan bernama Lesław Wikowski berusia 47 tahun. Kemudian ada seorang operator radio bernama Leszek Bogdan berusia 43 tahun. Dan di dalam penerbangan itu ada seorang instruktur flight engineer bernama Ryszard Chmielewski, 53 tahun yang bertugas untuk memantau kinerja dari flight engineer Klosek. Lantas apa yang terjadi dengan Lot Polish Airlines 5055? Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 9 Mei 1987, Lot Polish Airlines dengan nomor penerbangan 5055 terjadwal untuk terbang dengan rute Warsawa atau Warsaw dalam bahasa Inggris menuju ke San Francisco. Di dalam pesawat itu terdapat total 183 orang yang terdiri dari 11 orang kru dan 172 penumpang. Ini adalah penerbangan internasional terjadwal. Pesawat itu akan lepas landas dari Bandara Okhice, kemudian akan menuju ke Bandara John F. Kennedy untuk transit dan pengisian bahan bakar sebelum akhirnya melanjutkan penerbangannya ke San Francisco. Setelah semua persiapan selesai, pesawat IL-62M itu lepas landas dari bandara sekitar pukul 10:18 pagi waktu setempat, tepatnya dari runway 33. Upaya lepas landas sampai pesawat itu mengudara semuanya normal. Kemudian pada pukul 10:26 siang waktu setempat, masuk instruksi dari Menara Kontrol Warsawa yang menyebutkan agar penerbangan 5055 ini segera naik ke ketinggian 6.000 meter karena di rute yang sama dengan penerbangan 5055 ada Angkatan Udara Polandia yang sedang latihan. Untuk mengikuti instruksi dari ATC Warsawa, maka kemudian pilot di penerbangan 5055 itu langsung menambah daya dorong pesawat dan segera naik ke ketinggian 6.000 meter. Setelah itu pesawat akan naik ke ketinggian 26.500 kaki. Untuk selanjutnya sesuai dengan flight plan mereka akan terbang di ketinggian 31.000 kaki. Setelah pesawat itu naik ke ketinggian 6.000 meter semuanya normal tanpa masalah. Tapi 9 menit kemudian secara tiba-tiba semua orang di pesawat itu dikagetkan karena terdengar bunyi ledakan yang sangat keras disusul dengan guncangan pesawat. Para pilot di pesawat itu pasti terkejut sehingga membuat penurunan darurat hingga pesawat itu ke ketinggian 4.000 meter. Namun dengan segera para pilot ini juga mulai menyadari adanya kerusakan pada sistem elevator pesawat. Saat itu, kru penerbangan tidak tahu apa yang terjadi pada pesawatnya. Maka pilot langsung menghubungi ATC Warsawa dan menginformasikan kejadian yang baru saja menimpa penerbangannya.
Selama komunikasi itu juga pilot meminta saran pada ATC Warsawa. Pada awalnya pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di sebuah kota pelabuhan di Gdańsk. Namun upaya para pilot untuk melakukan pendaratan darurat di sana gagal. Karena entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja tangki bahan bakar itu mengalami kemacetan sehingga para pilot tidak bisa membuang bahan bakar tepat pada waktunya. Kemudian pilot memutuskan lagi untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara Modlin, di mana ini adalah bandara militer. Nah, saat itu pilot penerbangan 5055 meminta bantuan kepada ATC Warsawa untuk meminta izin pendaratan darurat di Bandara Modlin. Nah, namun ternyata pihak ATC Warsawa ini mengatakan kepada para pilotnya untuk menunggu sebentar karena pihak ATC dari Modlin ini sulit untuk dihubungi. Tapi jawaban dari para pilot penerbangan 5055 adalah kami tidak memiliki waktu lagi untuk menunggu. Nah, ada beberapa informasi yang berkembang mengenai tidak jadinya penerbangan 5055 melakukan pendaratan di Bandara Modlin. Yang pertama adalah informasi bahwa sebenarnya pihak dari Bandara Modlin ini tidak mengizinkan penerbangan lot 5055 itu untuk mendarat di sana. Karena mereka memiliki sebuah aturan di mana pesawat sipil tidak boleh mendarat di bandara militer. Kemudian informasi yang kedua yang berkembang adalah sebenarnya pilot dari penerbangan 5055 ini tidak cukup yakin bahwa Bandara Modlin ini memiliki pelayanan penanganan darurat yang memadai untuk penerbangan 5055 di mana mereka menggunakan sebuah pesawat Ilyushin IL-62M. Dan informasi berikutnya adalah kerusakan parah yang sudah dialami oleh penerbangan 5055 pada pesawatnya sehingga pilot akhirnya memutuskan untuk tidak jadi mendarat di Bandara Modlin. 2 kali telah mencoba untuk melakukan pendaratan darurat tapi akhirnya gagal. Sehingga Kapten akhirnya meminta izin kepada ATC Warsawa untuk kembali ke Bandara Okęcie dan melakukan pendaratan di sana. Izin diberikan oleh ATC Warsawa. Nah, pada saat penerbangan 5055 akan menuju ke bandara asalnya atau bandara keberangkatannya, pesawat itu harus melakukan sebuah putaran atau bermanuver untuk menuju ke runway 33. Nah, pada saat pesawat itu sedang bermanuver menuju ke runway 33, angin berhembus sangat kencang sehingga api yang sudah berada di bagian luar pesawat ini menyebar dengan sangat cepat. Dan sampai saat itu, para pilot tidak tahu bahwa pesawatnya telah mengalami kebakaran di bagian belakang pesawat dan di bagian mesin pesawat. Karena angin yang berhembus kencang, kemudian kebakaran besar semakin menyebar di area pesawat. Saat itu pesawat mengalami kerusakan pada sistem kontrolnya. Sehingga di detik-detik berikutnya, para pilot kesulitan untuk menangani penerbangannya. Sayap dari pesawat itu sempat berbelok 11 derajat karena para pilot tidak bisa mengendalikan pesawatnya. Akhirnya pesawat itu menghantam pepohonan kemudian jatuh di sebuah hutan yang jaraknya sekitar 5.700 meter dari Bandara Okęcie. Peristiwa jatuhnya penerbangan lot Polish Airlines 5055 itu terjadi pada pukul 11:12 siang waktu setempat. Pesawat itu jatuh dengan kecepatan 256 knots dan pesawatnya hancur menjadi puing-puing, kemudian terjadi kebakaran hebat. 183 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Bahkan 62 diantaranya tidak dapat diidentifikasi. Salah seorang pramugari bernama Hana dinyatakan hilang dari penerbangan itu. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ketika terjadinya ledakan, kemungkinan pramugari Hana ini pingsan, setelah itu tersedot ke dalam mesin pesawat. Atau yang kedua, setelah terjadinya ledakan, pramugari Hana ini tersedot keluar pesawat hingga akhirnya jenazahnya tidak pernah ditemukan. Rekaman CVR, detik-detik upaya para kru penerbang ini untuk menyelamatkan penerbangannya dan membawa pesawat itu kembali ke Bandara Warsawa ternyata terekam di CVR dan ada beberapa kalimat yang bahkan dipublikasikan. Dari rekaman CVR itu diketahui bagaimana paniknya para kru penerbangan untuk memperbaiki posisi penerbangannya dan berupaya untuk bisa membawa pesawat itu ke Bandara Okęcie. Tapi ternyata upaya mereka gagal. Bahkan rekaman CVR ini sempat merekam kalimat-kalimat yang tidak jelas atau terputus-putus beberapa detik sebelum kecelakaan. Hingga kemudian rekaman terakhir pada pukul 11:12:13 adalah rekaman terakhir yang direkam oleh CVR dengan kata-kata "Selamat malam,
selamat tinggal, sampai berjumpa lagi, kami akan meninggal. Layanan kedaruratan mendapatkan informasi dari salah seorang saksi yang memberikan keterangan bahwa ada sebuah pesawat yang telah jatuh di sekitar hutan di daerahnya. Pada saat itu ia memberikan keterangan, ia melihat sebuah pesawat terbang rendah dalam kondisi bagian belakangnya ini mengeluarkan asap dan juga api. Beberapa saat setelahnya pesawat itu terlihat melintas di atasnya, kemudian menabrak pepohonan dan jatuh menjadi puing-puing. 195 orang pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi kecelakaan dan tepatnya pada pukul 12 siang waktu setempat, api yang berkobar di lokasi kecelakaan dapat dipadamkan. Setelah lokasi kecelakaan itu dinyatakan aman, tim evakuasi dan tim investigasi Polandia segera bekerja di lokasi kecelakaan tersebut. Pada saat mereka sedang melakukan penyelidikan di antara reruntuhan pesawat, barang-barang korban dan juga para penumpang, tim investigasi menemukan sebuah Alkitab yang berisi nama salah seorang penumpang. Penumpang tersebut bernama Halina. Ia bukan hanya mencantumkan namanya atau menuliskan namanya di Alkitab tersebut, tapi ia juga menuliskan alamat rumahnya dan ia juga menuliskan sebuah kalimat. Kalimat inilah yang kemudian menjadi clue bagi tim investigasi Polandia untuk mengetahui apa yang terjadi pada saat beberapa menit sebelum pesawat itu jatuh. Halina menuliskan kata-kata bahwa pesawat ini dalam keadaan gagal. Tuhan, apa yang akan terjadi pada kami? Tim investigasi berkesimpulan 30 menit setelah ledakan terjadi di penerbangan 5055, saat itu para penumpang tahu bahwa ada yang tidak beres dengan penerbangannya dan mereka benar-benar ketakutan. Setelah melakukan penyelidikan yang panjang dengan bantuan beberapa pihak, tim investigasi mengungkap bahwa pesawat IL-62M yang digunakan dalam penerbangan 5055 ini ternyata memiliki kerusakan di bagian mesin sebelah kiri. Mereka menyebutkan poros mesin mengalami kerusakan karena bantalan yang salah di dalam mesin. Kerusakan itu terjadi pada bagian mesin nomor 2. Bagian itu macet hingga kemudian menyebabkan panas yang berlebihan. Kerusakan yang terjadi pada mesin nomor 2 ini akhirnya membuat terjadinya ledakan dan puing-puing ledakannya itu masuk ke mesin nomor 1. Itulah yang menyebabkan kerusakan mesin sebelah kanan hingga kemudian terjadinya ledakan atau dekompresi di dalam penerbangan yang kemudian menyebabkan ruang kargo di penerbangan itu ikut terbakar. Tim investigasi kemudian menyelidiki lagi dari awal pesawat itu terbang hingga detik-detik sebelum ledakan terjadi. Tim investigasi menyimpulkan bahwa terjadinya kerusakan di mesin pesawat itu terjadi pada saat ATC Warsawa menginstruksikan penerbangan 5055 untuk naik ke ketinggian 6.000 meter secepatnya. Sehingga pada saat itu komponen pada mesin kiri atau cakram turbin bekerja dengan sangat keras hingga timbullah putaran yang sangat kencang. Putaran kencang itu mengakibatkan gesekan yang membuat komponen menjadi panas dan panas itu akhirnya menimbulkan ledakan. Namun setelah terjadinya ledakan pada bagian mesin kemudian kebakaran di ruang kargo, tidak ada satu orang pun dari kru penerbangan yang mengetahui atau menyadarinya. Salah satu alasannya adalah karena detektor asap dan api di ruang kargo tidak bekerja. Menurut tim investigasi, pesawat IL-62M yang digunakan dalam penerbangan Lot Polish Airlines 5055 ini memang memiliki titik kritis. Mereka juga menemukan bahwa komponen yang rusak itu seharusnya memiliki bantalan roll sebanyak 26 putaran. Sementara dalam pesawat IL-62M yang digunakan penerbangan 5055, mereka hanya memiliki bantalan roll sebanyak 13 atau hanya setengah dari yang seharusnya. Setelah investigator mengetahui adanya bagian yang tidak lengkap dari pesawat IL-62 itu, maka investigator mencoba menyelidikinya pada maskapai penerbangan. Pihak maskapai penerbangan saat itu menyatakan bahwa mereka mendapatkan pesawat itu baru dari pabrikannya. Sehingga tim investigasi beralih pada pabrikan pesawat IL atau pesawat Ilyushin. Kemudian mereka mendapatkan jawaban bahwa memang pada saat perakitan atau perancangan pesawat IL-62M yang digunakan dalam penerbangan 5055 itu, bagian bantalan roll hanya diisi 13 yang seharusnya 26. Hal itu terjadi karena pihak dari pabrikan bantalan tersebut terlambat menyuplai barang itu atau komponen tersebut.
Namun karena pihak pabrikan pesawat Ilyushin itu telah menandatangani kontrak dan penjualan harus tetap berjalan, mau tidak mau pihak pabrikan harus tetap memasang hanya dengan 13 bantalan roll. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim investigasi Polandia ini kemudian memberikan perkembangan baru pada dunia penerbangan Uni Soviet kala itu, di mana investigator memberikan beberapa rekomendasi agar kecelakaan serupa tidak kembali terjadi. Tim investigasi Polandia memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah agar pabrikan pesawat melengkapi bantalan roll sejumlah yang seharusnya, kemudian juga rekomendasi mengenai ruang kargo yang tidak mudah terbakar, dan rekomendasi mengenai detektor asap dan juga api yang harus diperbaiki. Sebenarnya sebelum tragedi penerbangan Lot Polish Airlines 5055, maskapai Lot Polish Airlines ini sendiri pernah mengalami sebuah tragedi, yaitu dengan nomor penerbangan 007. Semenjak terjadinya tragedi penerbangan 007, pihak maskapai Lot Polish Airlines ini mengganti IL-62-nya menjadi IL-62M yang digunakan oleh penerbangan 5055. Namun ternyata karena IL-62 dan IL-62M ini mengalami kecelakaan, mengalami tragedi penerbangan yang buruk, hingga akhirnya setelah Uni Soviet bubar, maskapai tidak lagi menggunakan pesawat IL-62 maupun IL-62M, mereka menggantinya pada pesawat Boeing 767. Disebut-sebut tragedi penerbangan 007 ini hampir mirip dengan tragedi penerbangan 5055, tapi kita bakal bahas itu di video-video selanjutnya. Nah, sedikit tambahan bahwa setelah tragedi yang dialami oleh penerbangan 5055, kru penerbangnya mendapatkan penghargaan dari pihak militer dan juga pihak sipil atas upaya penyelamatan yang dilakukan mereka meskipun upayanya tidak berhasil. Nah Delvers, terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita mengingat lagi bahwa ada sejarah penerbangan mengenai rusaknya mesin nomor 1 dan mesin 2 dari sebuah pesawat IL-62. Semoga informasinya bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, di like juga, di komen-komen di bawah sini. Boleh diskusi sama aku, atau sama Delvers yang lain, atau sama teman-teman yang lain. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.